Hey guys, welcome to my podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Alhamdulillah hari ini aku bisa punya kesempatan untuk membuat podcast lagi setelah satu dan lain hal yang telah terjadi belakangan ini. Hari ini aku mau sharing pendapat aku yang sebenarnya aku dapat request dari teman aku untuk bikin podcast tentang ini gitu. Nah, jadi seperti yang udah teman-teman lihat di judul, hari ini aku mau sharing tentang perjalanan TA dan tesis aku. Aku sebenarnya pernah ditanyain ini beberapa kali sama teman-teman aku yang lain, dan kebetulan kemarin temanku juga nanya lagi dan nyaranin untuk bikin podcast ini. Nah, ini nggak bersifat mutlak ya teman-teman, jadi ini pengalaman aku aja, dan mudah-mudahan ada manfaat yang bisa teman-teman ambil dari ceritaku kali ini. Oke teman-teman, langsung aja kita mulai ya. Nah, beberapa dari kita tuh pasti pernah merasakan kebingungan ya, kalau misalnya udah masuk ke semester atau tahun akhir ya, tahun terakhir dari kuliah gitu. Kita itu kan dihadapkan dengan tugas akhir atau skripsi atau tesis atau disertasi gitu. Nah, kita juga kalau aku sih dulu juga mikir-mikir kira-kira mau topik apa ya gitu. Mau bimbingan sama siapa ya? Mau kapan ya ngambil datanya, misalnya mau kapan ya selesainya kayak gitu. Dan di sini aku mau sharing teman-teman waktu aku TA dan tesis sekarang. Mungkin jatuhnya kayak tips and trick gitu ya, tapi ini nggak bersifat mutlak ya, lagi ya teman-teman, ini nggak bersifat mutlak. Nah, ketika aku TA dan tesis itu, yang pertama kali aku cari, yang pertama kali aku pikirkan, yang pertama kali aku renungkan itu adalah topiknya apa. Kok aku deg-degan sih. Oke. Itu adalah topiknya apa gitu. Kenapa topiknya? Karena kalau menurut aku ya, kalau misalnya kita minat dengan sesuatu hal, suatu topik, dan misalnya di topik itu tuh ada kesulitan yang harus kita terima, misalnya kayak gitu. Aku pernah bilang ini dalam suatu wawancara bahwa insya Allah kalau misalnya kita punya minat itu insya Allah akan selalu mengungguli kesulitan yang kita pilih dari pilihan tersebut gitu. Jadi menurut aku selagi ada minat, itu pasti ada semangat. Keren ya? Kan keren maksudnya. Lucu ya namanya. Selagi ada minat, itu tuh insya Allah tuh pasti ada semangat untuk ngerjain suatu hal tersebut. Dan dalam hal ini adalah TA dan tesis ini. Jadi kalau menurut aku, kalau mau tesisnya itu atau mau TA-nya itu bisa secara kontinu dikerjakan, bisa secara kontinu didiskusikan dengan pembimbing, pasti harusnya tuh si tesis dan TA itu tuh harus tetap jalan kan ya. Misalnya dari hari ke hari itu harus tetap ada progres gitu. Dan itu yang menurut aku kalau kita mau ada progres, kita harus punya semangat dulu untuk ngerjainnya dong. Iya nggak sih? Kalau misalnya udah ada semangat baru ya kita akan terus-terusan ngerjain gitu insya Allah. Nah, jadi kalau menurut aku yang pertama kali harus dipikirkan itu adalah topiknya gitu. Topiknya apa sih yang bikin kita menarik gitu? Yang bikin kita tuh eh akan lebih lebih punya lebih punya semangat daripada mengeluh dengan kesulitan yang kita terima dari topik tersebut misalnya gitu. Jadi pokoknya cari, waktu itu aku sempat ya tanya-tanya sama kakak kelas juga, tanya-tanya sama teman-teman juga tentang topik-topik yang ada gitu di ilmu keilmuan yang kita pelajari kayak gitu. Nah, kemudian setelah dapat topiknya apa, baru kemudian kita cari dosen pembimbing kan, dosbing gitu. Kita cari dosbingnya yang ranahnya di topik yang kita mau itu. Nah, setelah itu baru kita praktek ngerjain gitu kan. Nah, di dalam tesis dan TA ini sebenarnya aku punya strategi sih teman-teman yang aku pernah share juga sama beberapa teman aku. Jadi ketika ngerjain tesis dan TA ini, aku itu termasuk orang yang yang suka merencanakan sesuatu yang
gimana ya, aku tuh lebih tenang kalau aku rencanakan gitu, apa yang mau aku kerjakan. Jadi aku tuh bikin timeline gitu di Excel selama 3 bulan tuh. Aku bikin timeline, aku tulis tuh kalender di sana, terus aku tandain misalnya tanggal segini ngambil data, tanggal segini bimbingan, misalnya tanggal segini misalnya bab sekian selesai gitu, tanggal segini seminar, tanggal segini sidang kayak gitu, sampai lulusnya kapan kayak gitu. Jadi di apa ya, diplotkan lah kira-kira tuh pengennya tanggal berapa apa yang selesai kayak gitu. Nah udah gitu terus aku screenshot si timeline itu dan aku jadiin wallpaper di HP karena aku sering banget sih, termasuk orang yang sering banget cek HP. Jadi ketika buka HP tuh aku akan inget gitu, oh tanggal segini, oh udah tanggal segini, oh misalnya besok deadline ini harus udah selesai kayak gitu-gitu. Nah dan yang paling enak sih menurut aku ketika kita riset datanya itu udah diambil gitu. Jadi menurut aku sih lebih enak dan lebih tenang kalau misalnya datanya udah ada gitu. Jadi kita udah kayak ngambil data duluan baru kita ngerjain si tesisnya gitu. Jadi tahap yang pertama aku kerjakan itu adalah punya data dulu. Ketika udah punya data, baru sisanya adalah ngerjain dan ngolah datanya kan ya. Ngolah data dan bikin naskahnya. Sebenarnya menurut aku sih part yang lumayan menguras tenaga gitu mungkin ya. Itu adalah ketika bikin naskahnya itu, si draftnya ya, si draft tesisnya, draft TA-nya kayak gitu. Dan itu menurut aku eh, itu tuh sesuatu yang berat sih kalau misalnya kita lihat sebagai satu satu apa ya, satu item yang utuh gitu. Jadi kalau menurut aku biasanya kalau misalnya punya sesuatu hal yang besar, itu goals yang besar, itu aku breakdown jadi kecil-kecil gitu. Jadi aku cicil gitu lah, kayak sistem mencicil gitu. Misalnya misalnya biasanya kan tesis itu atau TA itu halaman itu kira-kira puluhan sampai ratusan halaman ya, satu buku tesis, satu buku TA itu. Nah itu kalau kita lihat sebagai ratusan halaman itu pasti kan mikirnya kayak wah berat banget ya, kayak ratusan halaman bikin buku sekian ratus halaman. Dan waktu itu aku mikirnya oh mendingan aku breakdown aja. Jadi sehari misalnya setengah halaman atau satu halaman. Kalau misalnya satu halaman itu kita hitung ya, sebulan tuh 30 halaman, 2 bulan 60, 3 bulan 90, 4 bulan 120, kan setahun 300 kebanyakan tuh. Jadi kayak kalau dicicil sehari-hari tuh nggak kerasa, terus tiba-tiba udah banyak gitu. Dan kalau menurut aku sih ketika udah ada data biasanya lebih enak kalau langsung diekstrak dan langsung dikerjain sih kalau aku. Jadi sambil ngerjain, biasanya kan itu ada di bab 4 ya, hasil dan analisis tuh. Nah, sambil ngerjain bab 4-nya itu, ngolah data, ekstrak data dan sebagainya, sambil dicicil sih teori dasarnya sih. Jadi teori dasar itu kan kita biasanya hasil kita ngerangkum paper, misalnya hasil kita ngerangkum materi lah dari manapun gitu. Nah, sambil ngerjain itu, sambil ngerjain juga bab 4-nya, jadi beriringan gitu loh, kayak gitu. Dan menurut aku ini efektif sih, alhamdulillah. Kalau di aku sih ini lumayan cukup, nggak lumayan sih, sangat efektif gitu. Jadi itu cerita aku selama ngerjain TA dan sekarang ngerjain tesis. Mungkin teman-teman yang lain bisa jadi punya pendapat yang beda. Aku cuman sharing aja, siapa tahu ada uh, manfaat yang mungkin atau mungkin cocok sama teman-teman semua dengan ceritaku ini. Baik teman-teman, segitu dulu aja podcast kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin sampai akhir. Don't forget to like, comment, and subscribe, and see you in the next podcast. Bye-bye. Assalamualaikum.